Kalau kamu belum bisa berbahasa roh, kamu belum dipenuhi Roh Kudus, kata beberapa oknum pendeta yang memaksakan doktrin bahwa tanda dipenuhi itu ya bahasa roh satu-satunya. Kalau belum bisa bahasa roh, mungkin hatimu masih keras, masih punya kepahitan. Nah, akhirnya orang-orang yang belum dapat bahasa roh ini merasa terintimidasi karena merasa tidak layak, karena belum dipenuhi. Seringkali kita itu menyempitkan karya Roh Kudus hanya kepada satu manifestasi, yaitu bahasa roh. Seolah-olah itu satu-satunya bukti bahwa seseorang itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun benarkah demikian? Nah, pertama kita perlu tahu karunia itu adalah pemberian, bukan kewajiban. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11, Paulus menegaskan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karunia bukan hasil paksaan manusia, melainkan kedaulatan Tuhan yang memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, kapan Dia mau, dan dengan cara yang Dia pilih. Kita tidak bisa memaksakan itu. Yang kedua, karunia Roh Kudus itu beragam. Ada karunia bahasa roh, tetapi juga ada karunia menafsirkan bahasa roh, karunia iman, penyembuhan, hikmat, pengetahuan, nubuat, dan lainnya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menyatakan hadiratnya dan kuasanya. Menuntut bahwa semua orang harus bisa bahasa roh, itu sebagai bukti kepenuhan Roh Kudus, itu justru membatasi kekayaan karya Allah dan berujung pada legalisme rohani. Yang ketiga, yang terpenting dari kepenuhan Roh Kudus bukan manifestasi lahiriah semata, tetapi perubahan batiniah, yaitu buah roh, sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, penguasaan diri itu. Bukti sejati seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya apa yang dia katakan dalam bahasa roh, tetapi bagaimana hidup dalam ketaatan dan kasih setiap hari. Kita bayangkan seseorang ayah yang memberi hadiah anaknya berbeda. Ada yang mendapatkan sepeda, ada yang mendapatkan mainan yang lainnya. Apakah yang menerima sepeda mungkin lebih dikasih daripada yang menerima mainan lainnya? Tentu tidak. Demikian juga dengan karunia-karunia Roh Kudus. Semua berasal dari kasih karunia yang sama. Mari kita bersyukur atas setiap karunia yang Tuhan beri tanpa memaksakan satu bentuk manifestasi sebagai standar mutlak. Karena Allah itu kaya dalam anugerah dan kepenuhan Roh Kudus itu lebih luas dalam sekedar berbahasa roh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.